Halo, kali ini kita akan membahas membaca intensif. Membaca intensif merupakan metode membaca yang dilakukan dengan cermat untuk memperoleh informasi secara rinci. Metode ini dilakukan dengan tempo yang lambat agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Kita bisa menggunakan metode membaca intensif ketika mempersiapkan ujian, memenuhi penelitian, menguasai kosakata baru bagi pembelajar bahasa kedua, juga persiapan untuk mempresentasikan isi buku atau artikel. Ada beberapa teknik membaca intensif, yaitu metode SQ3R, SQ4R, PQRST, dan KHWL. Kali ini, kita akan membahas teknik SQ3R dan SQ4R. Pertama, survei atau meninjau. Sebelum memulai membaca, terlebih dahulu kita bisa melakukan survei untuk mengetahui gambaran umum dari teks tersebut. Waktu yang diperlukan untuk meninjau kurang lebih 5-10 menit. Hal yang perlu ditinjau adalah identitas buku seperti judul dan subjudul, nama penulis, tahun terbit, jumlah halaman, pendahuluan, daftar isi, daftar gambar, lampiran-lampiran, ikhtisar, daftar rujukan, appendix, indeks, dan glosarium. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa membuat pertimbangan. Sesuaikah teks tersebut dengan apa yang kita butuhkan? Jika sesuai, kita bisa lanjut ke tahap kedua, question atau bertanya. Di sini kita bisa membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya yang relevan dengan bahasan yang kita perlukan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 menit. Kita bisa menggunakan rumus 5W+1H, what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, why atau mengapa, juga how atau bagaimana. Setelah itu, masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu read atau membaca. Di sini kita bisa memulai kegiatan membaca, melakukannya dengan secara teliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Maka, dalam membaca kita tidak boleh terburu-buru. Selain itu, dalam proses membaca ini kita juga bisa menandai informasi penting yang di luar pertanyaan. Maksudnya mungkin sebelum membaca kita gak kepikiran bahwa informasi ini penting, jadi gak bertanya tentang itu, tapi saat membaca kita menemukan bahwa informasi ini penting, maka kita bisa menandai poin-poin tersebut. Keempat, recite atau menceritakan kembali. Langkah ini disebut juga langkah pengendapan atau perenungan. Di sini kita bisa berusaha mengingat dan menceritakan kembali jawaban-jawaban yang sudah kita peroleh dengan kata-kata sendiri. Langkah terakhir, masuklah ke tahap review atau mengulangi. Setelah membaca keseluruhan, sebaiknya kita tidak langsung mengakhiri kegiatan membaca. Bagusnya kita melakukan review dulu. Di sini kita bisa meninjau ulang apa yang sudah dilakukan. Ada 2 cara. Pertama, meninjau ulang semua pertanyaan dan jawaban. Kedua, meninjau ulang bagian-bagian penting yang tadi sudah ditandai. Tahapan ini akan membantu kita untuk mengingat apa yang kita peroleh sehingga menjadi memori untuk waktu yang lama. Lalu di metode SQ4R ada penambahan write atau menulis. Karena kapasitas mengingat kita yang terbatas, maka kita perlu membuat sesuatu yang dapat membantu kita dalam mengingat, yaitu membuat catatan. Jadi setelah kita menemukan jawaban, juga menandai hal-hal penting, kita merangkum semua itu ke dalam catatan. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga menambah wawasan ya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi.